وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan kajian kita dari mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena ana jujur baru tadi siang perjalanan balik dari Cirebon ke Jakarta. Kemarin ada 2 kajian di Cirebon, di Majalengka, dan kemudian di kota Cirebon, dan baru balik tadi siang. Dan ya ana berharap ya Rabb ya Karim, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa tetap melaksanakan kajian ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa bertemu dan melakukan dan menghadiri melanjutkan kajian kita untuk lebih mengenali kehidupan manusia yang termulia, sosok yang sangat kita cintai, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi dan keadaan peradaban dunia di abad ke-6 Masehi. Yang di sana kita mengetahui bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di beragam penjuru dunia dengan beragam peradaban yang ada pada diri mereka, pada mereka. Baik dari sisi Romawi, Persia, India, dan itu secara global. Ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa semuanya disampaikan secara global, dan jika antum semakin tahu, semakin berusaha mendalami, dan saya juga pernah mencoba mencari informasi, membaca, dan berusaha ingin tahu tentang bagaimana nasib Nusantara pada saat itu. Ya, mencoba mencari tahu bagaimana sih sejarah Nusantara di abad ke-6 Masehi. Ya, la syai', ya belum bisa disebut apapun. Ya, dan inilah kondisi kehidupan dunia ya, secara global. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana peradaban Arab di masa jahiliyah. Ya, dan sebagaimana sifat kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah yang secara detail mereka menceritakan tentang peradaban Arab di masa jahiliyah ini, supaya kita memahami, ya, supaya kita tahu dan memahami bagaimana kondisi keadaan manusia secara umum dan secara khusus di kota Makkah dan Madinah dan Jazirah Arab, supaya kita mengetahui betapa butuhnya umat manusia terhadap risalah Islam ini, terhadap diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki peradaban kehidupan manusia, terutama untuk memperbaiki peradaban kehidupan manusia terkait tentang bagaimana pengenalan mereka terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah sedemikian rusak dan bejatnya, sedemikian jauhnya mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun bangsa Arab pada masa itu, mereka sangat rusak akhlak mereka. Mereka tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan mabuk khamar dan perjudian, dan dengan hati-hati yang sangat keras, fanatisme yang buta terhadap suku dan kabilah mereka, yang sampai membuat mereka tega untuk mengubur hidup-hidup bayi-bayi wanita mereka, dan juga mereka begitu mudahnya untuk menyerang satu kabilah dan satu suku, ya, sehingga perampokan terhadap rombongan-rombongan dagang yang berjalan di sekitaran padang pasir itu adalah mudah dan sangat gampang mereka lakukan. Dan derajat serta kedudukan wanita begitu rendah dan hina, bahkan mereka diwariskan kepada ahli waris yang lain sebagaimana diwariskannya
benda-benda dan juga bahkan binatang-binatang ternak itu diwariskan kepada ahli warisnya. Juga bahkan tidak cukup sampai di situ, makanan. Ada makanan yang khusus diberikan kepada anak laki-laki dan tidak boleh diberikan bagi wanita. Dan bagaimana juga di masa jahiliyah mereka berhak untuk menguasai atau memiliki, ya, misalnya seorang laki-laki, berapapun wanita yang mereka suka tanpa memiliki batas apapun. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nanti insyaallah pada kesempatan yang berikutnya, pada kajian yang akan datang, kita akan membicarakan temanya, judulnya tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam di Jazirah Arab. Kenapa tidak di tempat-tempat yang lainnya? Kita membicarakan tentang kondisi suatu masyarakat yang sudah bobrok, sudah rusak akhlak dan moralnya, dan yang kita bicarakan adalah yang kondisi kebobrokan yang paling baik, yang paling ringan. Ya, bobrok yang paling ringan yang terjadi di masyarakat Arab jahiliyah. Yang lainnya lebih parah dan lebih mengerikan daripada apa yang kita akan bicarakan secara mendetail pada kesempatan ini. Fanatisme kesukuan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memudahkan bagi mereka untuk gampang menumpahkan darah sesama. Sehingga karena suatu masalah yang sangat remeh, kalah berkuda misalnya, tersinggung dalam kondisi ini dan itu, ya, maka mereka akan mengerahkan teman-temannya untuk berperang satu suku dengan suku yang lainnya. Dan bahkan mereka menjadikan peperangan itu sebagai hobi, ya, sebagai hiburan. Ya, bahkan ada di antara mereka memang istilahnya gerah dan gatal tangannya kalau mereka ini tidak terjadi peperangan di antara mereka. Maka peperangan itu sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Sehingga apapun yang menjadi pemicu, seremeh apapun itu, maka mereka akan menjadikan itu sebagai sarana untuk menegakkan peperangan di antara mereka. Satu kaidah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki, meluruskan kaidah itu, dan ini di antara kaidah jahiliyah, yaitu unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Kaidah ini dijaga oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu mereka menolong saudara-saudara mereka yang zalim maupun terzalimi. Yang terzalimi wajar. Tapi yang zalim, bagaimana mereka menolong saudara mereka atau kawan mereka yang zalim, itu mereka lakukan. Sehingga mereka, yang penting saudara saya, jika dia adalah saudara saya, maka sezalim apapun adalah saudara. Maka apapun yang terjadi, ya, karena dia adalah saudaraku, walaupun dia sangat zalim dan zalim menzalimi orang lain, aku harus membela dan menolongnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hal-hal yang sangat remeh misalnya, mereka pernah terjadi karena hanya memperebutkan, karena tersinggung misalnya saudaranya ditolak lamarannya misalnya, ini akan menyebabkan terjadinya peperangan dua kabilah, dua suku, dan itu bisa sampai 40 tahun terjadi peperangan itu, ya, 40 tahun, dan bahkan memakan korban sampai ribuan orang. Adapun dari sisi akhlak, moral, na'udzubillah, mereka sangat mengagumi dan sangat menyenangi meminum khamar. Dan minum khamar ini tersebar begitu masifnya di kalangan mereka. Begitu mengakarnya di kalangan mereka. Dan bahkan mereka di setiap majelis, di setiap pertemuan, mereka menjadikan itu sebagai penghias meja. Artinya sesuatu yang memang harus ada di meja adalah minum khamar. Bahkan para penyair-penyair dan sastrawan-sastrawan mereka berbangga-bangga dengan khamar-khamarnya ini. Dan banyak sekali buku-buku sastra jahiliyah, ya, buku-buku syair-syair jahiliyah, jika antum yang pernah sekolah sastra Arab, kuliah sastra bahasa Arab, atau yang sekolah bahasa Arab, akan ketika mempelajari tentang syair-syair jahiliyah, ya, dia akan mendapati bahwa banyak sekali, ratusan ribuan bait-bait syair yang disampaikan untuk memuji khamar dan jenis-jenis khamar serta cara-cara mabuknya, ya. Sehingga mereka memberikan nama-nama yang beragam untuk khamar ini, sifat-sifatnya dengan bahasa-bahasa mereka, dengan sangat terperinci, ya, dengan sangat terperinci. Itu menunjukkan betapa kagumnya mereka dengan khamar ini. Dan juga di sana, ya, di masa jahiliyah, mereka memiliki
apa namanya, kalau bisa pinjam bahasa sekarang, kafe-kafe, ya, yang mereka sebut dengan nama ghayah. Ya, kafe-kafe yang mereka sebut dengan nama ghayah. Di sini ghayah itu adalah tempat kumpulnya mereka untuk meminum khamar dan mabuk bersama. Ya, apa nama bahasa sekarangnya ini? Ini sudah terjadi di masa jahiliyah. Ya, tempat kumpulnya mereka untuk minum khamar, mabuk bersama di sana, yaitu disebut dengan ghayah. Ghayah itu secara arti bahasa Arab artinya tujuan. Jadi mereka menjadikan itu sebagai tujuan, tempat nongkrong, tempat mereka mabuk-mabukan, ya, night club, ya, tempat mereka memang mabuk-mabukan di sana. Dan ini adalah tradisi jahiliyah, bukan tradisi modern. Kita menyampaikan hal ini ikhwatal iman supaya antum paham. Ya, supaya kita mengetahui, oh ternyata yang kita anggap sebagai sebuah kemodernan ini adalah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah yang dibasmi, yang direvolusi oleh Islam, yang dihilangkan oleh Islam, yang kemudian dengan jahilnya masyarakat Barat, ya, dengan kekufuran mereka, dengan kejahilan mereka, kejahiliaan mereka, mereka mencoba melabeli ini dengan bagian dari modernisasi, dan kemudian mereka jajakan hal ini kepada bangsa, kepada kaum muslimin dan anak dan keturunan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga transaksi dan jual beli khamar ini juga termasuk sesuatu yang sangat masif di masa itu. Bahkan saking masifnya transaksi khamar itu, ketika seseorang mengatakan saya dagang, ya, profesi apa Anda? Apa profesi Anda? Berdagang, ya. Maka profesi dagang ini dipahami sebagai, oh pasti transaksi jual beli khamar, ya. Kalau cuma disebut dagang, kalau misalnya saya sebut dagang kain, jelas itu jualan kain, ya. Kalau dagang binatang ternak, jelas dia berdagang binatang. Tapi apa profesi Anda? Saya berdagang, ya. Kalau dikatakan berdagang, mau inti perdagangan adalah jual beli khamar. Ini di antara apa yang sangat masif di zaman itu, ya. Seperti di zaman kita, mungkin sebagian kita ketika menjual barang-barang haram, ya, ya mereka menyebuti label barang misalnya, ya, apa yang dia dagangan, jual beli barang misalnya, yaitu menunjukkan bahwa dia melakukan sebuah transaksi yang ilegal, ya. Dan inilah bagaimana mereka melabeli segala transaksi-transaksi mereka yang haram ini, yang sangat buruk ini, dengan hal-hal yang seperti ini supaya itu dianggap sebagai sebuah kewajaran di antara mereka. Kemudian di samping meminum khamar, yaitu perjudian di antara mereka. Ya, mereka berbangga dengan perjudian ini. Ya, mereka berbangga dan juga bait-bait syair yang cukup banyak. Mereka berbangga dengan bait-bait syair ini akan perjudian di antara mereka. Bahkan sebaliknya, ketika ada di antara mereka yang tidak kelihatan di majelis judi, maka terlihat bahwa orang tersebut adalah mungkin dianggap dituduh bakhil, ya, orang tersebut dianggap sebagai pengecut, dianggap sebagai orang-orang yang kikir, ya, dianggap seperti itu. Ya, mereka malah mencela, ya, orang-orang yang tidak terlihat di majelis perjudian. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan wajah yang mendekati yang seperti ini, antum perhatikan bagaimana masyarakat kufar, orang-orang kafir, mereka menggunakan hal seperti ini. Bahkan mereka menjadikan bahwa di antara bagian dari kemajuan secara ekonomi, bahwa di antara bagian bahwa seseorang itu dikatakan the have, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki, orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang miliuner, dan duduk di level orang-orang yang paling kaya di satu daerah dan satu tempat, satu negeri, adalah ketika mereka sudah terbiasa untuk duduk di meja judi. Dan itu yang kita lihat. Bagaimana orang-orang kafir yang dari Amerika misalnya, mereka memiliki sebuah kota khusus Texas, ya, dan mereka berbangga dengan kota judi ini tadi, dengan beragam macam maksiat yang mereka tawarkan di samping judi, ya, dan mereka gambarkan tempat ini atau kota ini sebagai sesuatu yang kemajuan, kemodernan, ya, mereka berbangga dengan itu. Bahkan berdasarkan yang pernah saya baca, Presiden Amerika saat ini juga memiliki tempat yang spesifik, ya, memiliki tempat-tempat tertentu di sana, di Texas ini, di kota judi ini, tempat-tempat yang memang
dijadikan olehnya sebagai sebuah kebanggaan karena dia memiliki tempat-tempat perjudian tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak lain adalah kejahiliaan yang berulang. Ya, kejahiliaan yang berulang. Kejahiliaan yang dilabeli dengan label-label yang lebih baru, dengan wajah-wajah yang baru, tapi sama bentuknya jahiliyah. Transaksi riba. Masyarakat Hijaz yang ada di masa itu, Arabnya, Yahudinya, mereka biasa bertransaksi dengan riba. Ya, dan mereka menyebarkan riba ini. Dan mereka menjadikan riba ini sebagai bagian dari transaksi-transaksi jual beli dan pinjam meminjam di antara mereka. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa riba di masa jahiliyah itu terjadi karena dilipat gandakannya pinjaman, ya, dari tempo tertentu atau tahun tertentu. Misalnya jika seseorang berhutang, berapa lama? 3 bulan misalnya. Setelah 3 bulan, maka si pemberi hutang akan datang kepada si penghutang. Ya, pemberi uang yang meminjamkan uang akan datang kepada yang berhutang. Dan ketika bertemu dengan yang berhutang, maka yang berhutang mengatakan, taqdhini au taziduni. Ya, maka yang memberikan pinjaman berkata kepada yang meminjam, kamu hari ini bayar, karena sudah jatuh tempo 3 bulan, kamu bayar aku, atau kamu berikan tambahan terhadap pinjaman yang kamu pinjam. Ya, jika si peminjam memiliki sesuatu, maka dia membayar. Namun, jika dia tidak memiliki sesuatu, maka dia akan membayar dengan memberikan tambahan. Ya, memberikan tambahan. Dan tambahan itu berlipat. Ya, adha'afan mudha'afah. Ya, berlipat. Itu berlipat bagaimana? Bahwa misalnya dia berhutang onta, ya, dia berhutang onta. Maka ketika tahun berikutnya dia harus membayar onta dan anaknya, misalnya. Terus demikian, ya, terus demikian, dan ini bertambah dan bertambah. Demikian pula jika dia meminjam berupa emas, ya, jika dia tidak memiliki apa yang bisa dia bayar, misalnya dia hutang setahun, setelah setahun ditanya, apakah kamu bisa membayar? Ketika dia mengatakan tidak bisa membayar, maka dia harus membayar sejumlah emas itu setelah setahun berikutnya, ya, menjadi 100% setelah setahun berikutnya. Jadi dia misalnya dia pinjam 100 gram dan dia kena tempo setelah setahun dia belum bisa bayar, maka dia memperpanjang untuk setahun berikutnya, maka dia harus membayar dengan 200. Terus demikian, ya, dan ini terus demikian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bahwa transaksi riba yang seperti ini sampai saat ini pun terjadi. Ya, riba jahiliyah ini sampai saat ini terjadi. Ya, seperti misalnya di kredit card, ya, model-model kredit card ini adalah riba. Ya, karena ketika seseorang membayar sebelum jatuh tempo tidak kena bunga. Namun ketika lewat dari jatuh temponya dia kena bunga. Dan antum lebih tahu berapa nilai bunga dari kredit card ini yang sangat tinggi. Ini adalah riba jahiliyah. Ya, sebagian kita beranggapan, Ustadz, bagaimana kalau saya punya kredit card yang saya memanfaatkannya untuk transaksi ini, transaksi itu, dan lain sebagainya, dan saya tidak pernah kena bunganya. Ya, saya tidak pernah kena bunganya karena sebelum jatuh tempo sudah saya bayar. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap boleh? Tidak boleh. Ya akhi, ya ukhti. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda ketika pertama kali meng-apply untuk mendapatkan kredit card itu, Anda telah menandatangani, ya, kesepakatan dan persetujuan. Di antara kesepakatan dan persetujuan dari klausul dan pasal-pasal yang ada adalah persetujuan terhadap klausul riba yang ada di akad kredit card tersebut. Tanpa Anda menyetujui hal tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan persetujuan terhadap kredit card yang Anda ajukan atau yang Anda terima. Ya, fasilitas itu Anda terima setelah Anda menandatangani aplikasi yang dikirimkan oleh pihak bank. Aplikasi itu Anda tanda tangani, dan di antara pasal-pasalnya adalah pasal-pasal riba. Jika Anda terlambat, maka Anda akan kena perharinya sekian per mil, dan terus demikian, dan terus demikian, dan terus demikian. Dan ini adalah pasal-pasal riba yang Anda setujui. Dan itu adalah haram hukumnya. Walaupun di dalam pemanfaatannya Anda atau antum tidak sampai terkena kepada
keterlambatan, denda keterlambatan dan tidak terkena klausul riba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan mereka yang sudah ekstrim berlebihan terhadap memakan riba ini, mereka sudah menganggap bahwa antara riba dan jual beli itu sama, bagian dari yang sama. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan bahwa transaksi jual beli itu sama dengan riba. Ya, mereka mengatakan apa bedanya transaksi dan riba? Kalau misalnya jual beli terima uangnya sekarang, riba terima uangnya nanti. Mereka mengatakan seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan innal ladzina kanu ya'kuluna riba min ahli al-jahiliyah kana idza halla malu ahadihim ala gharimihi yaqulu al-gharimu li gharimil haqqi zidni fil ajali wa aziduka fi malik. Ya. Mereka yang memakan riba di masa jahiliyah, ketika uangnya dipinjam oleh peminjamnya, maka berkatalah si peminjam kepada pemilik uang, tambahkan waktunya dan aku akan tambahkan uangmu. Fakana yuqalu lahum idza fa'ala dzalika hadza riban la yahil. Ya, maka jika ada yang menyaksikan hal ini, kemudian berkata, mengingatkan dua orang yang sedang melakukan transaksi ini riba, ini tidak halal. Ya, karena memang haramnya riba ini sudah diharamkan dari seluruh kitab-kitab suci terdahulu. Ya, seluruh kitab-kitab suci agama-agama di muka bumi semuanya mengharamkan riba. Hadza riba la yahil. Fa idza qila lahum dzalik qalu sawa'un 'alaina zidna fi awwalil bai'i aw 'inda mahallil mal. Ya, maka mereka akan berdalih, mereka mengatakan apa bedanya? Sama saja jual beli dengan riba. Apakah kita tambahkan nilainya dari nilai barang itu ketika terjadi transaksi di awal atau nanti ditunda setelah di akhir masa peminjaman? Ya, mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama. Dan ini subhanallah ya ikhwatal iman, banyak juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Yang sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa riba dan jual beli itu sama. Sedangkan kita mengetahui wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ya, karena jual beli ada pertukaran benda, ada pertukaran manfaat. Ketika kita misalnya membeli sebuah produk untuk kita jual ulang, untuk kita jual kembali. Kita membeli sebuah produk dengan harga Rp1.000 dan kita jual kembali dengan menjadi harga 1.500. Kita jual dengan harga 1.500. Ada pertambahan nilai di situ. Tapi seseorang tidaklah membeli barang kita kecuali karena asas kebutuhan. Dia membutuhkan barang itu, terjadi pertukaran benda dan uang. Namun di dalam transaksi riba tidak ada pertukaran benda dan uang. Ya, yang adalah hal pertukaran uang dengan uang. Dan itulah ribanya. Dan riba itu adalah kezaliman. Seringkali sebagian kita tidak memahami alasan dan landasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena riba itu dibangun atas asas egois, atas asas kebakhilan, atas asas ketidakinginan untuk saling membantu kepada sesama. Itulah dasar-dasar yang melandasi mereka melakukan transaksi-transaksi riba. Mereka menilai bahwa uangnya lebih berharga dari saudaranya sesama muslim. Walaupun saudaranya ini sangat membutuhkan. Walaupun saudaranya ini perlu dibantu dan yang sebagainya. Tapi uang saya adalah uang saya. Dia siapa? Itulah yang menjadi alasan-alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Karena riba dibangun atas asas egoisme. Ya, atas asas egoisme dan kemudian dibangun atas asas kezaliman. Atas asas ketidakpedulian terhadap sesama. Itulah riba. Dan anehnya yang seperti ini menjadi pondasi dan dasar ekonomi dunia. Wal'iyadzubillah. Maka tidak heran jika ketika tersebarnya riba yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beragam azab dan musibah kepada setiap negara-negara yang tidak acuh tak acuh terhadap permasalahan yang sangat berat ini, yang Allah umumkan perang bagi mereka-mereka yang melakukan transaksi riba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping riba adalah perzinahan. Ya, perzinahan ini bukanlah sesuatu yang asing juga di antara masyarakat jahiliyah pada saat itu. Dan sebagian mereka bahkan tidak menganggap itu sebagai sebuah kemunkaran. Ya, sehingga ada di antara sebagian laki-laki yang memiliki wanita-wanita simpanan. Atau misalnya wanita-wanita yang memiliki laki-laki idaman lain selain suaminya. Ya,
Dan bahkan di antara masyarakat jahiliyah yang memiliki budak-budak, mereka menyuruh sebagian budak-budaknya ini untuk melacurkan dirinya, untuk menjadi wanita-wanita pezina, ya, menjajakan dirinya untuk mendapatkan keuntungan sebagian dari keuntungan dunia. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 25, "Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidhati akhdan." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setiap laki-laki yang mampu, laki-laki dewasa yang mampu di antara kalian, wahai laki-laki yang merdeka yang mampu, yang sudah waktunya menikah namun belum memiliki kemampuan secara materi untuk menikah, ya, untuk menikahi wanita-wanita merdeka, maka kalian boleh menikahi sebagian dari hamba-hamba sahaya kalian yang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan iman-iman kalian. Sebagian kalian adalah sebagian dari yang lain. Maksudnya di sini, walaupun menikahi hamba sahaya bukan artinya merendahkan hamba sahaya tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi tentang wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian dari sebagian yang lain. Artinya walaupun kamu menikahi hamba sahaya, dia adalah manusia. Terlebih lagi dia Allah beriman, dia adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka nikahilah hamba-hamba sahaya tersebut dengan izin keluarga mereka dan bayarlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf untuk menjaga kehormatan diri mereka dan bukan untuk melacurkan dirimu dengan mereka, dengan berzina dengan mereka, ya, atau menjadikan mereka sebagai wanita-wanita piaraan. Subhanallah ikhwatal iman. Bagaimana Islam ini memuliakan wanita dari awal risalahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengesampingkan, menafikan cara-cara masyarakat jahiliyah yang mereka ini begitu merendahkan wanita. Mereka menjadikan wanita sebagai eksploitasi seksual. Mereka menjadikan wanita sebagai wanita simpanan yang tidak ada nilai dan harganya. Ya, mereka menjadi istilahnya human trafficking. Ya, itu sudah terjadi di masa jahiliyah pada saat itu. Dan Islam walillahil hamd telah menafikan dan membersihkan itu dari awal risalahnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan tentang beragam jenis pernikahan di masa jahiliyah. Ya, di antara jenis pernikahan itu nanti insya Allah secara mendetail kita akan membahasnya pada kesempatan lainnya. Ya, di antara jenis pernikahan di masa jahiliyah adalah pernikahan yang sah seperti pernikahan yang disahkan oleh kaum muslimin, yang dilakukan banyak oleh masyarakat jahiliyah, yang dengan itu terjagalah nasab seseorang. Dan di antara jenis-jenis nikah ini, kata Ummul Mukminin Aisyah, dan nikah yang keempat adalah wanita yang didatangi oleh banyak laki-laki. Yani wanita yang tidak menolak keberadaan banyak laki-laki yang menghampirinya atau yang menggaulinya. Mereka lah wanita-wanita pezina. Ya, disebutkan oleh Ummul Mukminin wa hunnal baghaya kunna yansibna abwabihin ala abwabihinna rayatin takunu alaman faman aradahunna dakhala alaihinna. Mereka wanita-wanita inilah wanita-wanita pezina, ya, wanita-wanita pelacur yang mereka ini memiliki karakter, memiliki ciri, yaitu mereka yang menaruh ada tanda, ya, semacam bendera kecil di depan kamar atau di depan rumah mereka sebagai isyarat, sebagai tanda. Barang siapa yang menginginkannya maka mereka menggauli wanita tersebut. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab sahihnya dalam Kitabun Nikah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada sebagian manusia, sebagian mukminin yang hidup di masa itu, janganlah kalian memaksa hamba-hamba sahaya kalian untuk melacurkan diri mereka jika mereka menginginkan untuk menjaga kehormatan dan harga diri mereka hanya karena kalian menginginkan sebagian dari kesenangan kehidupan dunia. Ya, Imam Malik meriwayatkan di dalam Muwatta'nya dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, beliau berkata, la tukalliful amata ghaira dzati san'atil kasbi ghaira san'atil kasba fa innakum mata kallaftumuha dzalika kasabat bi farjiha.
Janganlah kalian bebani hamba-hamba dan budak-budak kalian yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi sesuatu, kalian paksa untuk menghasilkan. Ya, harus yang penting kamu bawa uang. Misalnya sebagian orang yang memiliki budak-budak, memaksa budak-budaknya, kalian tidak boleh pulang atau tidak saya beri makan atau tidak ini dan itu, kecuali kalian membawa uang. Dengan itu saya akan membayar kalian. Jika tidak, maka kalian jangan pulang atau begini dan begitu. Maka kata Utsman bin Affan, jika kalian paksa mereka sampai seperti itu, maka mereka bisa jadi akan melacurkan diri mereka. Akan membuat diri mereka menjadi wanita-wanita yang hina dan rendah. Dan Nabi SAW mengharamkan. Ya, Nabi SAW mengharamkan hasil dari transaksi perzinahan seperti ini. Ya, apakah itu dia menjadi brokernya, ataukah dia menjadi pelakunya, ataukah apapun itu bentuknya, ya semuanya adalah haram. Ya, sebagaimana Imam Malik meriwayatkan dalam Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, dengan sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjami wa kasbil baghi wa thamanil kalb. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil upah dari hasil bekam, mengambil upah dari hasil berzina, dan mengambil upah dari menjual anjing, ya, melakukan transaksi jual beli anjing. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa di antara budak Abdullah bin Ubay bin Salul, ya antum tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokohnya orang-orang munafik, di antara tokoh-tokoh orang munafik yang ada di kota Madinah. Ya, ada salah seorang budaknya yang bernama Musaikah, ya. Dan budak yang lainnya yang bernama Umaymah, ya, dua orang budak dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa kedua budaknya ini untuk berzina. Ya, dipaksa untuk berzina. Maka kedua budak ini mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tukrihu fatayatikum, ya, dalam surat An-Nur ayat 33 ini. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Janganlah kamu memaksa hamba-hamba sahaya kalian untuk melacurkan diri mereka, ya, jika mereka ingin menjaga kehormatan diri mereka hanya karena kalian menginginkan kesenangan dari kehidupan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka untuk melakukan hal itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah pemaksaan itu Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wanita di masa jahiliyah adalah sosok yang terlupakan, sosok yang terzalimi secara hukum, yang dimakan hak-haknya, yang dirampas dengan semena-mena hartanya. Mereka tidak boleh mewarisi harta dari orang tuanya, bahkan sebaliknya mereka diwariskan. Dan ketika misalnya di antara mereka diceraikan, maka digantung begitu saja, ya, tidak diberi kebebasan untuk memilih pasangan yang lain setelah suaminya, ya, atau walaupun setelah menikah, walaupun setelah suaminya wafat sekalipun tidak diizinkan untuk menikah, bahkan diwariskan kepada anak-anaknya yang lain sebagaimana diwariskannya binatang ternak dan benda-benda yang lainnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan ada sebuah tradisi dan budaya di masyarakat jahiliyah terdahulu, yaitu mereka tega untuk menguburkan anak bayi perempuan mereka hidup-hidup. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Haytham bin Adi, ya, bahwa sebagaimana dia meriwayatkan dari Al-Maidani, bahwa mengubur bayi hidup-hidup ini dilakukan oleh seluruh kabilah-kabilah Arab, ya. Mereka misalnya melakukan 1, 10 tidak melakukannya, ya. Mereka 1 melakukan, 10 tidak melakukannya, sampai datang Islam, ya. Dan sebagian masyarakat Arab jahiliyah dahulu di dalam mempraktekkan mengubur bayi wanita hidup-hidup ini beragam bentuknya, ya. Ada di antara mereka yang karena kecemburuan yang berlebih, ya, karena mereka ini di antara mereka ada yang takut tercela dan aib. Ini karena
kebiasaan mereka di dalam berperang di antara suku dan suku. Ketika sebuah suku yang banyak didominasi dengan anak wanita, maka suku itu akan semakin terbebani ketika terjadi peperangan dengan suku yang lain. Itu yang menjadi alasan. Ya, ketika gampang terjadi peperangan satu dengan lain, yang menjadi beban yang terberat jika di dalam suku tersebut banyak wanitanya. Mereka ketika hidup tidak bisa membantu untuk berperang, ya, ketika dalam peperangan, apalagi ketika kalah maka mereka menjadi aib dan cacat bagi keluarga mereka karena wanita-wanita atau anak-anak wanita tersebut akan diperbudak oleh musuhnya yang memenangkan dan mengalahkan mereka. Dan perlu diingat ikhwatal iman bahwa ini terjadi di seluruh masyarakat Arab jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan apa yang pernah saya dengar dan belajar dari beberapa ustadz tentang hal ini, bahwa ini terjadi di masyarakat Quraisy. Kenapa tidak terjadi di masyarakat Quraisy? Karena masyarakat Quraisy pada saat itu hidup dalam kondisi yang cukup mapan dan sangat dihormati. Ya, cukup mapan dan sangat dihormati. Mereka sangat disegani, mereka yang menjaga, yang menguasai kota Mekah dan Ka'bah, ya, menguasai kota Mekah dan Ka'bah, maka keseganan terhadap suku Quraisy inilah yang mereka ini diberikan keamanan dalam perjalanan musim dingin dan musim panas, ya. Itu karena mereka adalah yang menguasai Ka'bah Baitullah ini. Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi suku Quraisy untuk menguburkan bayi wanita mereka hidup-hidup. Sehingga dari sini kita bisa menolak cerita-cerita yang populer di masyarakat kita bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menguburkan bayi wanitanya hidup-hidup. Sehingga diceritakan dalam beberapa banyak kisah-kisah disampaikan bahwa Umar itu sering melihat satu sisi menangis, melihat satu sisi ketawa, sekali-kali menangis, sekali-kali ketawa. Ketika ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis, kenapa ketawa? Dia mengatakan bahwa menangis saya ingat dengan putriku yang aku kuburkan. Ketawanya adalah karena sekali waktu aku pernah memiliki sesembahan berhala yang aku buat dari entah itu dari adonan tepung atau dari kurma. Ketika aku lapar dan aku meminta kepada Tuhanku dan tidak mendapatkan makanan, tiba-tiba Tuhanku aku makan. Ya, ini kisah yang populer sekali, banyak disampaikan oleh para dai, namun tidak bersanad dan tidak sahih sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga di antara alasan di antara mereka untuk menguburkan bayi mereka hidup-hidup adalah ketika mereka mendapati bayi mereka ini menurut mereka kurang cantik, kurang bagus. Jadi ketika terlahir misalnya agak hitam gitu, tidak putih bayinya, ya, maka mereka akan kuburkan. Ya, atau misalnya bayinya terlahir misalnya menderita penyakit kusta atau lepra atau memiliki cacat tertentu, ya, misalnya cacat fisiknya, maka karena mereka malu dengan sifat-sifat yang ada pada putri mereka yang mereka lahirkan ini atau mereka miliki, maka mereka menguburkan bayi-bayi wanita itu hidup-hidup. Dan juga di antara mereka tega ya untuk melakukan pembunuhan terhadap putri-putri mereka ini. Dan sampai teganya misalnya mungkin karena mereka tertunda untuk menguburkan bayi mereka ketika masih bayi, karena mungkin mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh karena kesibukannya, maka mereka ketika balik bayi-bayi itu sudah mulai dewasa, mulai agak besar. Ya, mulai agak besar mungkin usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Mulai bisa mengenali ayah dan ibunya. Dan di antara mereka ada yang sampai tega dan banyak sekali kisah-kisah yang mereka sendiri menceritakannya dan sangat menyedihkan. Ya, bahkan di antara mereka ada yang sampai tega melemparkan putri mereka yang sudah mulai beranjak besar ini dari tepi jurang untuk melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini di dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Jika salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak wanita, maka mereka langsung berdiam diri, mereka pucat pasi, mereka sedih, ya, mereka menahan kesedihan yang sangat. Mereka menutup diri dari kaumnya karena mendapatkan berita yang tidak menyenangkan ini. Ya, ketika mendapatkan berita akan terlahirnya anak wanita. Apakah membiarkan anak wanita itu dipeliharanya dalam keadaan hina atau dikuburnya hidup-hidup?
sangat buruk hukum yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Ini sangat berbeda dengan Islam, ikhwatal iman. Kita melihat bagaimana Islam begitu memuliakan anak wanita. Sehingga Nabi SAW sampai bersabda, barang siapa yang mengasuh 2 orang anak wanita dan menunaikan hak mereka dengan baik, maka jaminannya adalah surga. Allah SWT menjamin surga bagi orang-orang tua yang mengasuh dan mendidik anak wanitanya sampai dewasa. Bagaimana Nabi SAW dengan putri-putri beliau, terutama Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan bagaimana sikap perilaku Nabi SAW yang seperti ini, yang sangat mengasihi dan menyayangi putra-putrinya, ini subhanallah, mereka yang di masyarakat, ya, yang beliau SAW hidup di masyarakat yang begitu meremehkan dan merendahkan status dan kedudukan wanita, menunjukkan betapa mulianya din agama ini, dan betapa agama ini adalah agama yang hak, agama yang benar, yang memberikan hak kepada wanita dengan hak yang semulia-mulianya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah terdahulu adalah mereka juga membunuh atau mengubur anak-anak mereka karena takut terbebani dengan biaya yang mahal, yang besar, ya, atau karena takut miskin, atau karena kondisi miskin mereka, ya, dialami oleh sebagian masyarakat jahiliyah, ya, di masa itu. Mereka karena takut miskin atau karena kemiskinannya, mereka bunuh anak-anak mereka sendiri. Ya, apa bedanya karena miskin atau karena takut miskin? Karena miskin karena kondisi mereka saat itu miskin. Takut miskin, mereka bukan dalam kondisi miskin, tapi mereka karena kekhawatiran kemiskinan di kemudian hari, maka mereka bunuh anak-anak mereka itu. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang terhormat yang cukup mampu dan cukup kaya di masa jahiliyah, mereka ini seringkali membeli, ya, membeli bayi-bayi itu supaya tidak dibunuh oleh kedua orang tuanya. Yang membeli bayi-bayi itu supaya tidak dibunuh oleh orang tuanya. Ini di antara orang-orang terhormat yang memiliki harga diri dan memiliki harta yang berkecukupan di masa jahiliyah, walaupun dalam kondisi jahiliyah seperti itu. Sebagaimana Sa'sa'ah bin Najiyah, dia berkata, Ja'al Islamu wa qad fadaitu 300 mau'udah. Ketika Islam datang, ya, menawarkan kebenaran dan kemuliaannya, sebelum datangnya Islam, aku sudah memerdekakan kurang lebih 103 bayi yang hampir dihukum mati oleh kedua orang tuanya. 103 bayi yang hampir dimatikan oleh orang tuanya. Dia yang menebusnya, memerdekakannya, ya, membelinya supaya bayi-bayi itu tidak dibunuh oleh orang-orang tua mereka. Di antara mereka ada yang bernazar. Bagaimana nazarnya? Andai kata mereka memiliki 10 orang anak laki-laki, ya, di antara nazarnya, dia bernazar nanti salah satunya akan disembelih. Ya, jika memiliki 10 anak laki-laki, dia akan menyembelih salah satunya. Ini sebagaimana nazarnya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Pernah bernazar yang seperti ini. Ya, nanti insya Allah kita akan menyampaikan kisahnya. Ya, ini di antara nazar kakek Rasulullah SAW, yaitu bernazar. Dia pernah bernazar, jika saya memiliki 10 orang anak laki-laki, salah satunya akan saya sembelih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semua perilaku-perilaku ini ditentang oleh dinul Islam. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Sampaikan wahai Muhammad, kemarilah kalian aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq, karena kemiskinan kalian membunuh anak-anak kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian dan mereka. Subhanallah ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada orang tua dan memberi rizki kepada anaknya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam ayat ini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rizki kalian dan mereka. Di ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira.
Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Kami yang memberi rizki mereka dan kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar. Ikhwatal iman, di sini kita menyadari bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah orientasi sesat banyak manusia, baik orang-orang yang hidup di masa jahiliyah dahulu sampai di masa kita saat ini, yang beranggapan bahwa banyak anak membebani kehidupan sebuah rumah tangga. Ya, membebani yang sangat sehingga membuat mereka kesusahan hidupnya dan lain sebagainya. Sedangkan Allah menegaskan bahwa kami Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita dan memberi rezeki kepada anak-anak kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang terbesar?" Nabi SAW menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah tandingan sedangkan dialah yang menciptakanmu. Kemudian dia bertanya lagi, dosa apa lagi ya Rasulullah yang terbesar setelah itu? Nabi SAW bersabda, "Antaqtula waladaka min ajli an yat'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena dia makan bersamamu. Ya. Kita seseorang membunuh anaknya karena takut anaknya makan bersama dirinya. Kemudian ditanya lagi, apalagi dosa yang terbesar juga ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Antuzania halilata jarik." Yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di antara mereka, ya, walaupun mereka sedemikian rupa menghinakan wanita, namun mereka menisbatkan wanita ini sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mau punya anak wanita. Tapi mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Maka antum lihat, ini adalah hasil resapan dan serapan dari tradisi-tradisi masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat jahiliyah dari bangsa-bangsa yang lain. Dari Persia dan Romawi dan yang lainnya. Mereka menggambarkan sosok-sosok malaikat itu dengan gambaran wanita-wanita. Ya, maka antum melihat sebagian dari patung-patung malaikat yang digambarkan oleh masyarakat Romawi dan Yunani disosokkan dan diwujudkan seperti wanita-wanita bersayap dan yang seperti itu. Ya, ini hasil resapan dan yang mereka tabarkan kepada masyarakat yang hidup di masa itu, termasuk masyarakat Arab jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 57, "Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun." Dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak wanita. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka apa yang mereka suka. Jadi Allah mengingatkan, wahai masyarakat Arab jahiliyah, kalian lebih memilih anak laki-laki, kalian tidak suka dengan anak wanita, kalian sedih ketika diberi kabar gembira dengan anak wanita. Namun dalam kondisi yang kalian anggap negatif dan buruk seperti ini, kalian menisbatkan anak wanita bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga bertanya dalam surat As-Saffat ayat 149 dan 150, "Fastaftihim Ali rabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun." Tanya kepada mereka, tanya kepada masyarakat jahiliyah itu, apakah Tuhanmu punya anak-anak wanita dan kalianlah yang memiliki anak laki-laki? Apakah ketika kami menciptakan para malaikat itu dengan jenis kelamin wanita, mereka menyaksikan? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 149 dan 150. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui tentang hakikat makhluknya. Ya, tidak ada satupun yang mengetahui hakikat makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali sosok malaikat, keberadaan mereka, mengimani tentang sifat-sifat mereka berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka. Bagaimana misalnya? Ya, bagaimana misalnya tentang sosok Nabi SAW menyebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa Jibril, beliau memiliki sayap-sayap yang banyaknya 600 sayap. Ya. Di dalam awal surat Fatir Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat yang memiliki sayap, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidullahu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat yang di antara malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan dari sayap-sayap dari makhluknya ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Coba kita pikirkan ikhwatal iman.
Jika misalnya kita diminta untuk memikirkan sosok malaikat dengan 3 sayap. Ini bagaimana Allah sebutkan di awal surat Fatir. Ya, ayat 1, ayat 2. Allah sebutkan, ada malaikat yang sayapnya 2, ada malaikat sayapnya 3, ada malaikat sayapnya 4. Dan malaikat Jibril sayapnya 600. Yang kata Nabi SAW menyebutkan, jika satu sayapnya dibentangkan, semua langit tertutup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Bisa kita membayangkan seperti apa sosok malaikat? Tidak bisa. Tidak bisa. 3 sayap. Ditaruh di mana salah satu sayapnya? 2 kanan kiri, satunya di mana? Ya, bagaimana menempatkan sayap yang ketiga? Kita tidak bisa membayangkan. Tapi Allah firmankan dalam Al-Quran. Untuk makhluk saja seperti ini. Kemudian ada sebagian ustadz, sebagian da'i, kemudian menolak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang zat Allah hanya karena mereka menyerupakan ayat-ayat itu dengan dirinya. Allah bersemayam di atas arsy. Mustahil Allah di atas arsy. Bagaimana Allah di atas arsy? Nanti arsy-nya dengan Allah besar mana? Bagaimana, apakah duduk atau begini dan begitu? Kalau Allah turun ke langit dunia, bagaimana turunnya ke langit dunia pada sepertiga malam, sedangkan sepertiga malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka bertanya dan menolak itu karena mereka membayangkan sifat Allah seperti sifat dirinya. Menyerupakan Allah dengan dirinya, dengan makhluk. Setelah itu, karena tidak mungkin seperti dirinya, maka dia tolak sifat itu. Walaupun Allah firmankan dalam Al-Quran, walaupun disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kita tanya kepada ustadz itu yang menolak tentang sifat-sifat Allah. Ya ustadz, sebelum Anda menolak, Anda harus memiliki gambaran tentang sifat tersebut. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu susahnya kita menggambarkan tentang zat yang maha agung dan mulia. Makhluknya, malaikat. Seperti apa Anda mau menggambarkannya? Anda tidak akan sanggup melakukan itu. Jika kepada makhluknya saja Anda tidak bisa, bagaimana Anda mengandai-andaikan Allah seperti Anda? Ya, ketika langit turun ke langit dunia, arsy-nya kosong dong. Bisa dijadikan bahan ketawaan, bahan cemoohan seperti itu. Itu adalah karena Anda menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi dengan sombongnya, dengan jahilnya, kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, yang membaca ayat-ayat ini, membaca hadis-hadis tersebut, mengimaninya apa adanya, ya sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan disabdakan oleh Nabi SAW tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian Anda tuduh mereka dengan orang-orang yang musyabbiha atau mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Anda yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Anda yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian Anda menolaknya. Setiap mu'attil, setiap orang yang menolak sifat Allah pasti mujassim. Pasti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mustahil mereka menolak sifat Allah jika mereka tidak menyerupakan dahulu. Karena mereka menyerupakan, maka mereka tolak. Kalau mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, maka kenapa mereka harus menolaknya? Ini yang harus kita pahami. Ini sekedar pengingat intermezzo saja, sebagai peringatan saja, karena hal ini cukup viral di sebagian media sosial kita saat ini, dan kita perlu memberikan catatan terhadap kebatilan yang sangat batil ini, supaya kita melindungi akidah yang benar ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya ikhwatal iman, kita mengetahui bahwa di abad ke-6 Masehi adalah masa kekelaman, masa kegelapan yang terjadi di seluruh muka bumi. Tidak hanya di bangsa Arab saja, namun juga di seluruh muka bumi dengan segala peradabannya. Dan oleh karena itulah, di masa itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai titik balik dari kekelaman yang meliputi seluruh dunia ini menjadi titik balik cahaya, yang dengan titik balik cahaya ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari kegelapan kesesatan itu menuju cahaya hidayah Islam, hidayah risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman, secara global kita membahas tentang peradaban masyarakat Arab jahiliyah, yang insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan membahas tentang kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Kenapa tidak diutus di Pulau Jawa misalnya? Kenapa tidak diutus di Persia atau Romawi? Kenapa tidak diutus di sana atau di sini? Ya, tapi kenapa diutus di Arab? Itu insya Allah sebagai bahan materi kita pada kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kang Zai, kalau ada yang ditanyakan dari materi yang baru disampaikan. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz. Masya Allah, syukur jazakallah khairan, ahsanul jaza. Meskipun
apa namanya kita terpaut lebih dari mungkin lebih dari 140 tahun atau 15 abad ya, kita terpisah jauh dengan baginda Nabi SAW, dan kejadian-kejadian atau amal-amal jahiliyah pun sampai saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz ada gitu ya, hanya saja apa namanya konsepnya lebih modern barangkali seperti itu ya. Dan ini adalah tugas kita bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Ustadz, ini di chat ini sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Yang pertama dari Bahrudin Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah perusahaan memberikan hadiah kepada karyawannya atau mitranya namun dengan cara diundi? Seperti itu pertanyaannya Ustadz. Nah, memberikan hadiah secara diundi apakah boleh atau tidak boleh? Tidak mengapa. Ya. Terlebih lagi hadiah itu artinya ini. Undian yang tidak boleh adalah undian yang bersifat judi. Apa bedanya undian dengan judi? Judi itu Anda berinvestasi. Jadi misalnya kita taruh uang. Masing-masing taruh uang. Setelah itu nanti diundi, siapa yang keluar namanya, maka dia berhak untuk mendapatkan uang yang telah ditaruh tersebut. Ini adalah perjudian. Namun jika perusahaan misalnya yang dia telah memberikan hak-hak kepada karyawannya dengan baik, ya secara gaji dan yang lain sebagainya. Kemudian dia memberikan hadiah, menawarkan hadiah sebagai motivasi, dan kemudian hadiah itu disampaikan kepada karyawan secara diundi. Atau misalnya sebuah lembaga atau toko ya, sebuah toko atau sebuah perusahaan minimarket atau supermarket tertentu yang memberikan kupon gratis bagi orang yang belanja di sana. Ya, bukan untuk kupon yang diperjualbelikan, bukan ya. Kalau kupon diperjualbelikan haram, hukumnya mengandung gharar. Tapi jika digratiskan, gratis siapapun berhak untuk punya. Dan kemudian nanti dari kupon itu nanti diundi dan siapa yang namanya keluar dia berhak mendapatkan hadiah ini dan itu dari supermarket atau toko tersebut. Apakah boleh yang seperti ini? Ini boleh dan tidak termasuk judi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Abdillah. Nah, pertanyaannya adalah banyak ulama klasik yang berasal dari daerah yang sekarang termasuk negara Iran. Apakah ketika dahulu di sana menjadi gudang keilmuan, bagaimana mengkompromikan dengan perkataan bahwa setelah runtuhnya Imperium Persia, sebagian orang-orang Majusi ada yang terpaksa masuk Islam atau ada yang masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Benar bahwa Persia pernah dan termasuk bagian dari bagian dari asal banyak dari para ulama kaum muslimin, ya, seperti Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Para ulama kaum muslimin banyak dari negeri Persia, ya, dari zaman dahulu, dari para ulama-ulama ahli hadis banyak dari negeri Persia. Dan ini pernah juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di antara hadis-hadis yang memuji dan menjelaskan kemuliaan dan keutamaan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi SAW menyampaikan nanti banyak dari bangsa dia yang akan membela sunnahku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi, ikhwatan iman. Bahkan sampai hari-hari ini sekalipun, walaupun negara Iran saat ini diselimuti dan diliputi dengan kekelaman ajaran Syiah Rafidhah yang sangat sesat dan kufur, tapi tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya kemudian menerima al-haq, menerima kebenaran dan menjadi penyuara kebenaran itu di negeri mereka. Ya, walaupun mereka harus mengalami penindasan, penyiksaan, pembunuhan dan yang semisalnya, tidak sedikit di antara mereka yang tanpa pengadilan mereka harus mati. Ya, ini kisah-kisah yang cukup banyak yang menjadi di antara sejarah kelam bagi negara Iran yang ada saat ini. Namun sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Iran ini insya Allah adalah bagian dari Islam dan kaum muslimin dan insya Allah akan tetap seperti itu sampai akhir zaman. Ya Rabbana ya Karim. Adapun adanya sebagian orang-orang Persia yang enggan untuk menerima Islam dengan seutuhnya karena kekesalan dan karena dendam mereka terhadap ajaran terhadap Islam yang meruntuhkan kekuasaan mereka, dan ini nyata.
Di antaranya adalah ajaran Syiah. Ya, di antaranya adalah ajaran Syiah Rafidah. Maka kaum Syiah Rafidah, mereka mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa kitab suci Al-Quran yang akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka berbeda dengan kitab suci Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini. Bahkan disebutkan ada berapa banyak? 3 kali lipat lebih banyak daripada Al-Quran kita. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka, tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Al-Quran kita. Jika hurufnya saja tidak sama, artinya mereka menggunakan Al-Quran yang tidak berbahasa Arab. Dengan bahasa apa? Ya, dengan bahasa Persia. Ya. Dan banyak sekali mereka menyebutkan bahwa nanti mereka akan mengunggulkan dan memuliakan ajaran-ajaran dari Kisra, ya, ajaran-ajaran dari Kisra. Mereka akan menghidupkan kembali Nairuz dan bahkan hari ini pun Nairuz, hari raya Nairuz dan Mahrajan adalah hari raya kaum Persia. Antum jika mengetik di Google, ya, Nairuz ini adalah salah satu hari raya perayaan bangsa Persia, sampai hari ini pun masih dirayakan oleh masyarakat Syiah Iran yang ada di sana untuk melanggengkan ajaran Kisra Persia yang kafir ini. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun demikian, kita tetap harus yakin bahwa ahlu sunnah wal jamaah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Nabi SAW, akan senantiasa satu kelompok dari umatku yang selalu nampak di atas kebenaran, tidak akan terhinakan oleh siapa yang menghinakan dan merendahkan mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz, ada 2 pertanyaan dari jemaah yang berbeda. Namun pertanyaannya ini terkait dengan muamalah syariah gitu, Ustaz. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya bila kita memiliki rumah dengan cara mencicil ke developer dalam kurung tanpa bank dengan harga yang sudah disepakati di awal. Tetapi akadnya bila telat bayar dari tanggal yang sudah disepakati, pihak developer mengenakan denda sebesar sekian persen dari cicilan. Demikian, Ustaz. Ya. Keterlambatan karena keterlambatan, ya. Pengganti keterlambatan karena terlambat bayar, kemudian denda karena terlambat bayar itu adalah riba. Ya, denda karena terlambat bayar adalah riba. Jadi cicilan, walaupun cicilan ke developer itu tidak mengapa, tapi ketika developer memberlakukan jika terlambat bayar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia tidak sanggup bayar, maka dia harus terkena denda sekian per harinya atau per minggunya atau per bulannya, maka itu adalah riba yang diharamkan. Itu riba. Allah a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat. Ketika kita mau membeli rumah syariah tanpa riba, tetapi saya pernah lihat lokasi tersebut banjir. Kalau kita sudah membeli rumah tersebut, kita tidak suka uangnya dikembalikan, tidak 100%. Banyak yang iklan, kadang-kadang kita dibohongi. Bagaimana kalau menemukan iklan seperti ini? Begitu, Ustaz. Afan, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, ini titik komanya bingung. Jadi, gitu ya? Ya, kita mau beli rumah syariah tanpa riba, tetapi saya pernah lihat lokasi tersebut banjir. Kalau kita tak sudah beli rumah tersebut, kita tidak suka. Oh, maksudnya kalau kita sudah membeli rumah tersebut ternyata tidak suka. Uangnya dikembalikan, tapi tidak 100%. Banyak juga iklan, kadang-kadang kita dibohongi. Bagaimana kalau menemukan iklan seperti ini? Ya. Artinya ketika antum memahami hal tersebut, maka gini, setiap pembeli memiliki hak khiyar. Jadi hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Nah, ini sesuatu yang memang harus disepakati di awal oleh antara pihak penjual dan pembeli. Ya, dan kesepakatan itu saya sarankan, andai kata pun misalnya Anda melakukan transaksi pembelian unit-unit rumah ini tanpa bank, bukan berarti tanpa bank itu kemudian Anda melakukan perjanjian semuanya di bawah tangan.
lakukan perjanjian itu semuanya di notaris. Ya, lakukan perjanjian semuanya di notaris. Sehingga ketika misalnya developer tersebut melakukan sesuatu yang prestasi, sesuatu yang menyelisihi kesepakatan yang telah dia sepakati di awal, maka hal itu Anda bisa menuntutnya kepada yang berwajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap lakukan transaksi, misalnya developer mengatakan bebas banjir, developer mengatakan begini dan begitu, ya, dan developer kemudian mangkir, ya, menyelisihi terhadap janji tersebut, maka antum meminta kepada pihak notaris untuk mengingatkan kepada developer sebelum kemudian menuntutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang ukhti dari Sumatera Selatan. Apakah orang-orang sebelum adanya Imam Syafi'i mereka tidak bermazhab? Masya Allah. Ini tentang sejarah mazhab. Banyak mazhab sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup di abad kedua Hijriyah, artinya sudah 200-an tahun lebih dari risalah Islam ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah murid dari Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i rahimahullah juga banyak bertanya tentang ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-jami'. Dan mazhab ini bisa dikatakan, bisa kita istilahkan sebagai madrasah, metode belajar. Ya, mazhab itu adalah metode belajar. Dengan mazhab seseorang akan mendapatkan kemudahan untuk mempelajari tentang bagaimana memahami ayat-ayat fiqih, ya, tentang ayat-ayat ini, tentang hadis-hadis itu, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah semasa hidupnya pun terus belajar dan terus memperbaharui mazhab beliau, sehingga terkenal di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul qadim dan qaul jadid. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru dari Imam Syafi'i. Ini menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan berdasarkan tambahan-tambahan informasi yang diperoleh oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sebelum Imam Syafi'i banyak mazhab, banyak sekali mazhab. Bahkan bukan hanya mazhab Imam Malik misalnya, bahkan dari kalangan imam-imam tabi'in misalnya, mereka sendiri adalah imam-imam yang ahli ijtihad, yang bisa dikatakan sebagai imam-imam mazhab seperti Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, dan yang lainnya. Namun tidak populer, ya. Mazhab-mazhab itu tidak populer. Dan yang populer, yang karena banyak muridnya, dibukukan, kemudian disebarkan oleh murid-muridnya, ajaran-ajarannya, dan juga tidak sedikit juga karena adanya sebuah dinasti kepemimpinan yang mereka menganut suatu mazhab tertentu sehingga memudahkan tersebarnya suatu mazhab. Itu yang menjadi penyebab mazhab tertentu populer dan tersebar sedemikian masif dan besarnya. Ada mazhab-mazhab yang sudah tidak terlalu populer, hanya tercatat di dalam kitab-kitab hadis atau di dalam kitab-kitab fiqih para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizky Abdillah. Benarkah di mazhab Hanabilah paling sedikit ulamanya yang menyimpang dalam perkara akidah? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu jawaban terhadap pertanyaan ini. Masya Allah. Jika mungkin dikatakan, Anda pernah membaca beberapa artikel-artikel, ya, tapi bukan kitab tertentu spesifik. Di mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, kenapa dikatakan bahwa mereka sedikit sekali di antara ulama mereka yang berbeda, yang menyelisihi mazhab yang akidah yang sahihah? Karena mereka mewarisi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dari secara fiqih, hadis dan akidah. Ya, karena Imam Ahmad, subhanallah, beliau hidup di masa terjadinya fitnah yang besar, yaitu fitnah khalqul Quran, mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Imam Ahmad bertahan dalam perjuangan beliau di dalam mempertahankan akidah ini. Ya, Imam Syafi'i mengalami sedikit dari masa fitnah itu, tapi Imam Ahmad menghadapi dentuman besarnya di masa itu. Sehingga para pecinta-pecinta dan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal mewarisi secara utuh ilmu hadis, ilmu akidah, dan ilmu fiqihnya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga menyebabkan ulama-ulama dari mazhab Hambali berseberangan, ya, berseberangan sangat kuat dengan ulama-ulama dari kalangan Mu'tazilah misalnya, atau yang lainnya, yang mereka ini terkadang terkontaminasi, ya, misalnya dari penganut mazhab tertentu terkontaminasi dengan
akidah Mu'tazilah atau Jahmiyah atau yang lainnya, namun fikihnya mengikuti misalnya Imam Syafi'i atau fikihnya Imam Malik atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi, apakah mau diterima Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ukhti Aisyah Misran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika seseorang menitipkan barang dagangannya kepada kita? Setelah itu beliau pergi dan sampai sekarang belum pernah bertemu dengan kita. Padahal dagangannya telah terjual. Dan sebagai gantinya, kita bersedekah atas nama beliau sebagai dagangan yang telah terjual tersebut. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, itu yang anti lakukan sudah benar. Namun apa yang anti lakukan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Adalah nanti ketika yang bersangkutan balik, ya dia balik dan menanyakan barangnya, nanti harus mengembalikan uang yang telah anti sedekahkan itu. Namun di antara bentuk ikhtiarnya ini sudah benar bahwa anti sedekahkan, dan nanti sampaikan, afwan karena saya tunggu sekian lama, sekian tahun, nanti antum tidak datang tidak balik, maka uang itu ana sedekahkan. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau dia tidak ridho, anti harus menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Benarkah manhaj salaf mengartikan bahwa Allah membutuhkan tempat tanda garis miring atau arsy, berarti ada yang lebih besar daripada Allah sehingga bisa dikatakan bahwa Allah diserupakan dengan makhluk? Barakallahu. Penjelasan. Ya. Inilah kesalahpahaman yang sangat parah dari kalangan ahlul bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Kenapa kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Kenapa kita meyakini itu? Karena ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini. Di antaranya surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Jika tidak adanya ayat ini, maka kita tidak perlu mengimani Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa kita mengimaninya? Karena ayat ini Allah sampaikan. Nah, pilihannya satu di antara dua. Terima ayat ini atau tolak ayat ini. Ya, kita terima atau kita tolak. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan bahwa sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati ya Allah, kami terima semuanya. Dan Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, artinya bersemayamnya Allah di atas arsy tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan kita ketika kita duduk di kursi kita, atau kita duduk di kendaraan kita, atau yang lainnya. Tidak serupa dengan ini dan itu. Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungannya. Tidak serupa dengan makhluknya. Dan kalau misalnya dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, apakah artinya Allah butuh arsy? Siapa yang mengatakan itu? Apakah ada nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Allah butuh arsy? Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun ulama salaf yang mengatakan bahwa Allah membutuhkan arsy. Bahkan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyahnya, beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh arsy dan semua makhluk yang lain, dan sebaliknya arsy dan seluruh makhluknya butuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan demikian kita telah menjawab anggapan yang mengatakan bahwa Allah butuh arsy. Allah tidak butuh arsy. Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaannya. Dan kemudian jika dikatakan, jika Allah berada di atas arsy, artinya Allah lebih kecil dari arsy, arsy lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain, yang di atas lebih kecil daripada yang di bawahnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah antara bumi dan langit. Ya, langit di mananya bumi? Langit di atasnya bumi. Mana lebih besar antara langit dan bumi? Langit. Dan tidak sebanding antara langit dan bumi. Dan subhanallah ikhwatal iman, dalil yang tersampaikan ini, yang Anda sampaikan ini adalah dalilnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk berikutnya ini pertanyaan melalui audio voice, silahkan atas nama Rahadian Abu Zidan. Syukran Kang Jai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Begini, Ustaz, mau bertanya terkait dari istri. Jadi ibu Ana nelpon ke Ana gitu. Jadi adiknya itu digugat, adik Ana juga cerai sama istrinya. Jadi minta pendapat ke Ana karena memang
adik anak kurang gitu. Nah, Halo, suara antum hilang, terputus akhirnya dia. halo, halo, Adik antum kurang gimana? halo Ustaz, Sinyalnya kurang Adik antum, bagus. halo Ustaz. iya, naam, akhirnya dia. Apaan? Begini Ustaz, jadi adik waktu itu datang ke rumah ibu Ana, istrinya sama ibunya, tapi tanpa ketahuan adik Ana gitu, langsung sambil menjelek-jelekan adik. Memang Ana juga nggak tahu siapa yang benar, tapi Ana sudah konfirmasi kedua-duanya via voice. Ternyata beberapa. Halo, Akhirnya suara antum hilang, Abu Zidan. Halo Ustaz. Nah, halo Ustaz. Suara antum sempat hilang barusan. Apa Ustaz, mungkin nggak stabil sini. Allah ya. Iya. Namun setelah anak konfirmasi ke dua belah via voice karena tidak bisa langsung ke Bandung gitu, ada berbohong gitu bahwa dia dulu pernah memang gue ceri itu sering tapi adik anak selalu tidak menanggapi gitu, selalu biasa lagi. Namun kemarin udah dalam tahapnya dan ya udah anak menyarankan ya udah ke pengadilan agama aja dulu. Nah tadi itu ke pengadilan, tapi si istrinya itu jadi 2 motor. Tapi pada saat mau ke pengadilan agama udah masuk, adik anak itu langsung kabur. Karena ini mau ngejemput dulu pulang itu. Karena mungkin baiknya bagaimana gitu agar kedua pihak enak gitu. Namun Ana memang saat ini menjadi asalnya menengah, jadi pada saat dikonfirmasi kedua belah pihak ternyata dari pendapat Ana itu lebih banyak berbohong dari keluarga istri gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Artinya menurut asumsi antum bahwa dari pihak istri adik antum lebih banyak berbohong ketimbang dari adik antum sendiri gitu. Ya, jadi anak konfirmasi ke ibu Ana tentang masalah-masalahnya gitu Ustaz. Jadi dulu juga Ana pernah kejadian gini waktu Ana di Bandung, datang ke rumah malam-malam sampai gini, tapi mereka istrinya itu tidak mengakui. Oh, saya enggak, sampai Ana bilang wallahi, dia pun bilang wallahi, jadi berkelit gitu. Ya Allah, ini jadi ada beberapa yang bahkan Ana konfirmasi ke ibu Ana waktu adik Ana sakit tipes, di depan ibu Ana minta dicerai tanpa ada sebab apapun gitu. Waktu itu jadi ibu adik Ana antum yang laki pasti ya, suaminya. Ya, laki-laki. Wallah alam bishawab. Ana sendiri dari informasi yang antum sampaikan Abu Zidan, bahwa ini informasi masalah pernikahan ini sesuatu yang tidak bisa mudah dijawab atau disimpulkan dengan sederhana seperti ini, karena ketika antum sudah memposisikan diri sebagai seorang penengah di dalam hal ini, antum harus mendengar seutuhnya dari kedua belah pihak, seutuhnya, ya, dari pihak adik antum, dari pihak istrinya secara utuh, ya. Kalau misalnya antum mengharuskan harus adanya saksi-saksi dalam hal ini dari pihak adik antum maupun dari pihak keluarga istrinya, antum harus menghadirkan dan menemui saksi-saksi tersebut supaya mendapatkan informasi yang utuh. Itu yang pertama, sebelum menyimpulkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kemudian jika tujuan utamanya adalah untuk mengislahkan di antara keduanya, maka islah itu adalah baik, dan di antara bentuk seseorang itu berislah, berdamai adalah dengan mengikhlaskan sebagian hak yang telah diambil. Ya, artinya ketika misalnya merasa ada ego yang tersakiti dan lain sebagainya, coba mulai cooling down dan memaafkan terhadap sebagian ego tersebut, dan kemudian terjadi islah dan berusaha untuk hari-hari yang kemudian, yang besok lebih baik daripada yang sudah dijalani kemarin-kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Ana afwan hanya bisa menjawab secara normatif seperti ini karena sifatnya secara detail Ana tidak mengetahui inti permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, afwan mohon satu lagi, ini ada pertanyaan jamaah dari Malaysia, Ustaz. Nah, silahkan. Ya, baik.
Jika seseorang yang sudah terlanjur berhutang dengan bunga dan ingin keluar dari dosa riba, pada saat dia membayar hutangnya yang terdahulu, apakah dia hanya membayar jumlah yang dia pinjam saja dan dia wajib menyelesaikan hutangnya beserta bunganya juga? Nah, jika dia taubat dari riba, maka stop ribanya. Ya, stop ribanya. Dan alhamdulillah, walaupun kepada perbankan atau lembaga-lembaga riba, antum bisa bernegosiasi untuk hanya membayar pokoknya saja. Itu pun memungkinkan. Dan ada fakta-fakta hukum tertentu yang membolehkan, yang memberikan kemungkinan bagi kita untuk menuntut kepada pihak peminjam agar kita bisa membayar hanya pokoknya saja dan tidak terkena beban bunga. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya yakin di Malaysia juga ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini Ustaz, Ana mohon izin juga, mohon persetujuan Ustaz. Ini sebetulnya masih ada 2 pertanyaan, namun dari pertanyaan orang yang sama gitu ya. Ini dalam satu kesempatan sudah ada 4 pertanyaan. Apakah mau diakomodir Ustaz atau antum simpen aja untuk kajian yang akan datang. Baik. Kalau ada yang mungkin yang bertanya yang belum bertanya, mungkin sebaiknya yang belum bertanya. Betul. Nah, sepakat Ustaz. Baik, jika demikian mungkin konklusi dari kajian pada malam hari ini Ustaz, dari Ustaz. Barakallahu fiik akhi. Alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mempelajari tentang peradaban masyarakat Arab jahiliyah. Ya, di dalam kesempatan ini secara mendetail kita membahas tentang hal ini. Dan ini juga jika kita mau berpikir lebih dalam, ini menunjukkan besarnya dan mulianya agama Islam ini dan betapa benarnya mukjizat dari dinul Islam ini. Bagaimana sejarah peradaban kehidupan masyarakat jahiliyah terekam dengan baik, diriwayatkan dengan baik. Bagaimana kefasikan dan kerusakan mereka. Dan bagaimana dinul Islam ini meluruskan kerusakan tersebut. Dan ternyata kita melihat bagaimana kehidupan kita saat ini, kehidupan dunia saat ini, ternyata kejahiliaan dan beragam jenis kefasikan yang terjadi di antara mereka masih ada dan dengan warna yang lebih baru, dengan lebih modern, lebih canggih, tapi tetap jahiliyah. Dan inilah alhamdulillah kita mempelajari tentang peradaban masyarakat Arab jahiliyah yang dengan demikian kita mengetahui apa saja yang telah direformasi dan direvolusi oleh agama Islam. Bagaimana Islam memerangi riba, tapi bagaimana sebagian umat Islam, bahkan sebagian besarnya, masih bertransaksi dengan riba. Bagaimana Islam memerangi orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin atau karena kemiskinan. Namun sampai hari ini transaksi itu pun masih terjadi. Bagaimana Islam memerangi perzinahan dan bagaimana perselingkuhan dan perzinahan itu begitu masifnya di masa jahiliyah terdahulu. Dan itu dijelaskan dengan detail oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bahaya zina. Dan Allah melarang kita bahkan mendekati perzinahan pun jangan. Ya. Namun bagaimana masyarakat kita saat ini menjadikan perzinahan bagian dari peradaban dan kebudayaan. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwatal iman, kita semakin yakin bahwa dengan semakin kita kenal sirah Nabi SAW akan semakin mengokohkan keyakinan kita dan semakin menguatkan Islam kita, semakin menyadarkan kita bahwa banyak di antara kita belum kenal Islam dengan benar. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hidayah Islam, memberikan hidayah kepada kita, hidayah ilmu agar kita semakin mengenal Rasulullah SAW dan semakin mencintai beliau berdasarkan ilmu dan semakin menghidupkan ajaran-ajaran beliau di muka bumi ini terhadap diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, sebelum berpisah seperti biasa mohon memberikan satu soal untuk kuis pada malam hari ini. Nah, sebutkan 3 contoh kerusakan yang terjadi di masyarakat Arab jahiliyah. Ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh kerusakan yang terjadi pada saat masa jahiliyah ya. Ya, nah, apa Baik. saja? Banyak contoh kerusakan yang kita sebutkan tadi. Ya.
Baik Ustadz, terima kasih. Syukur jazakallah ahsanul jaza yang sudah memandu kita, membimbing kita dan tentu saja memberikan pencerahan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun juga hadis Nabi SAW tentang bahayanya kehidupan jahiliyah yang pada saat ini pun masih terjadi transaksi-transaksi seperti itu. Hanya saja tokoh dan jenisnya mungkin lebih modern seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiikum. Baik. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.